saya akan membahas mengenai solusi sistem persamaan linear, khususnya metode eh, sorry, metode eliminasi Gauss-Jordan. Gitu ya. Kalau kemarin kan minggu kemarin kita belajar yang namanya eliminasi Gauss. Nah, kalau minggu ini kita belajar eliminasi Gauss-Jordan. Ada tambahan kata-kata Jordan. Kenapa? Karena metode ini itu disempurnakan oleh Jordan. Jadi metode eliminasi Gauss kemarin berusaha disempurnakan oleh Jordan, maka jadilah eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan? Karena Jordan ini menyempurnakan eliminasi Gauss dengan cara menghilangkan metode substitusi mundurnya. Ketika substitusi mundurnya itu dihilangkan, maka big O-nya itu akan menjadi lebih sedikit gitu ya. Atau errornya itu akan menjadi lebih sedikit. Dan pengerjaannya pun menjadi lebih cepat. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke langkah-langkahnya. Sama dengan kemarin di metode eliminasi Gauss itu kita perlu yang namanya operasi baris elementer. Di metode eliminasi Gauss-Jordan ini kita juga perlu yang namanya metode operasi baris elementer gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kita mengkonversi sistem persamaan linearnya itu ke dalam bentuk A, X sama dengan B. Masih sama ya kayak kemarin. Jadi SPL-nya kita bentuk ke dalam matriks A dikali matriks X itu sama dengan matriks B. Nah, yang menjadi berbeda adalah kalau kemarin di metode eliminasi Gauss itu matriks A-nya kita ubah menjadi matriks segitiga atas gitu kan ya. Kalau di dalam metode eliminasi Gauss, kita mengkonversi matriks A-nya ke dalam matriks identitas. Ada yang tahu nggak matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu kayak gini nih. Misalnya ya, matriks identitas itu misalnya 3 kali 3 itu yang nilai diagonal utamanya itu adalah 1. Sedangkan yang lainnya nilainya adalah 0. Gitu. Ini misalnya matriks identitas 3 kali 3 gitu ya. Gitu. Jadi diagonal utamanya adalah 1, sedangkan nilai lainnya adalah 0. Gitu. Jadi dalam kata lain, kalau ada matriks A, itu kita konversi menjadi matriks I. Dengan cara O, B, E gitu ya. Gitu. Atau matriks A yang dibatasi dengan B, ini terus akan menjadi I yang dibatasi dengan B baru. Gitu ya. Enaknya gitu sih. Oke. Kemudian, langkah ketiga adalah kita tinggal membuat yang namanya adalah matriksnya dia. Jadi buatlah matriksnya. Gitu ya. Oke. Matriksnya. Kita langsung masuk aja ke dalam soal gitu. Soalnya masih saya pakai yang di atas, yang kemarin, yang di metode eliminasi Gauss yang ini. Saya masih pakai ini. Jadi biar kalian lebih paham aja gitu. Jadi kita nggak nyari contoh lagi gitu ya. Biar bisa mengcompare juga kira-kira jawabannya sama apa enggak sama yang kemarin gitu ya. Kalau ada sistem persamaan linear seperti ini, berarti langkah pertama tadi di eliminasi Gauss-Jordan sama kayak eliminasi Gauss, ya kan? Jadi kita mengkonversi sistem persamaan linearnya itu ke dalam bentuk A dikali X sama dengan B, gitu kan? A-nya, atau saya tulis lagi, contohnya 2x1 tambah 4x2 gitu ya, minus 2x3 sama dengan 2 gitu. 4x1 plus 9x2 minus 3x3 sama dengan 8, and then
minus 2x1 minus 3x2 plus 7x3 itu sama dengan 10 gitu ya. Berarti langkah pertama kita mengkonversi ini SPL ke dalam bentuk AX sama dengan B. Udah pada hafal kan? Gitu. Tinggal kita masukkan aja. Gitu ya. Ini matriks A-nya. Oke. Matriks X-nya berarti kita lihat X-nya ada berapa? X1, X2, X3 gitu. And then B-nya adalah lihat yang di samping sama dengan 2, 8, 10 gitu ya. Oke. Langkah kedua, kita lihat mengkonversi matriks A ke dalam bentuk matriks identitas. Jadi kita harus mengkonversi yang ini nih, yang ini ke dalam bentuk seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya OPE, operasi baris elementer. Jadi kalau saya punya A-nya ini, matriks A gitu ya. Gitu kan? Oh, sorry, yang dibatasi dengan B, lupa saya. Yang dibatasi dengan B, B-nya adalah 2, 8, 10. Gitu. Kita konversi dia dengan OBE harus menjadi matriks identitas, harus menjadi seperti ini. Caranya sama, seperti kemarin di eliminasi Gauss. Berarti ini nih, yang ini, 2, 9, 7, itu nilainya harus 1. Gitu kan. Sedangkan selain itu nilainya harus sama dengan 0, kecuali B-nya ya. Gitu. A-nya, diagonal utamanya harus 1, sedangkan lainnya harus 0. Berarti di sini angka 2 di kolom 1 baris 1 ini nilainya harus sama dengan 1. 2 biar jadi 1 harus diapakan? Bisa dikurangi dengan yang lain jadi 1? Gak bisa kan? Kalau dikurangi dengan baris lainnya, itu paling bisanya jadi 0. Kalau dikurangi cuma dikurangi 1 kan nggak boleh di dalam operasi baris elementer. Berarti kita harus mengalihkan dia dengan setengah. Setengah B1. Ya nggak? Maka berubah menjadi 1, 2 kali setengah kan 1, 4 kali setengah 2, gitu ya. Gini deh, 2 dikali setengah, hasilnya 1, gitu ya. Terus 4 dikali setengah, hasilnya 2, gitu kan. Kemudian minus 2 dikali setengah, hasilnya adalah minus 1. And then, terus 2 dikali setengah, hasilnya adalah 1. Gitu ya. Oke, kemudian 4, ini 4 di sini, nilainya harus berapa tadi? Harus ini kan? Harus 0. Nah, 4, biar jadi 0, 4 itu ada di baris kedua. Adanya di baris kedua, gitu kan? Biar jadi 0, berarti dia harus dikurangin, kemarin dikurangin apa? Dikurangin 2 kali baris pertama, atau ditambah dengan 2 kali baris ketiga, boleh. Kalian boleh minus 2B1, boleh plus 2B3. It's okay. Gitu ya, coba. Kemudian, 4 dikurang 2 dikali 2, 4 dikurangi 2 kali 2, hasilnya pasti 0. Gitu kan? Kemudian 9, nih, 9 dikurangin 2 dikali 4, 9 kurangin 2 kali 4, 9 dikurangin 8, hasilnya adalah 1. Kemudian, minus 3 dikurangin 2 kali minus 2. Minus 3 kurangin 2 kali minus 2, gitu kan? Minus 3, min kali min plus, minus 3 plus 4 adalah 1. Gitu. Jadi kalau kalian bingung, boleh pakai coret-coretan gitu ya. Kemudian, 8 dikurangin 2 kali 2. 8 dikurangin 2 kali 2. 8 kurangin 4 adalah 4. Gitu ya. Oke. Oke. Kemudian, ini nilai minus 2 harus menjadi 0. Caranya adalah berarti minus 2 kan adanya di baris ketiga nih. Biar jadi 0 harus ditambah dengan baris ke 1 dong. Iya nggak?
Oke, minus 2 ditambah 2, 0 pastilah. Minus 3 ditambah 4, 1. Gitu ya. Next, 7 ditambah minus 2 adalah 5. Kemudian 10 ditambah 2, hasilnya adalah 12. Oke, kolom pertama udah mirip nih, kayak matriks identitas. Kita next ke kolom kedua. Berarti nilainya harus 0, 1, 0. Gitu ya. Sedangkan ini masih nilainya, ini nilainya masih 2. Kita harus mengubahnya menjadi 0. Berarti 2 itu adanya di baris 1. Biar jadi 0, berarti dia harus dikurangin 2 kali baris ke 2. Ya nggak? Atau dikurangin 2 kali baris ke 3. Gitu kan? Oke. 1 dikurangin 2 kali 0 adalah 1. Kemudian 2 dikurangin 2 kali 1 adalah 0. Gitu ya. Kemudian minus 1. Nih, minus 1 dikurangin 2 kali 1. Minus 2 minus 1 minus 2 minus 3. Gitu kan? Ya, warnanya. Minus 3 gitu ya. Next. 1 dikurangin 2 kali 4. 1 dikurangin 2 kali 4, 1 kurangin 8 adalah minus 7. Gitu ya? Oke. Oke. Koreksi saya kalau saya salah nanti ya. Kemudian, next. Baris kedua, kita maunya, baris 2 kolom kedua, maunya 1. Ini sudah 1, berarti tidak ada yang dirubah ya. Maka kita tulis aja seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian, baris ketiga, baris ketiga kolom kedua, kita maunya jadi 0 gitu kan ya. Kalau mau jadi 0, ini kan baru 1. Biar jadi 0 berarti 1 ini kan adanya di baris ketiga. Biar jadi 0 berarti dikurangin baris ke 2 gitu ya. Oke, kemudian 0 dikurangin 0 hasilnya pasti 0. Gitu ya. Kemudian 1 dikurangin 1 nilainya adalah 0. Itu kan? Kemudian 5 dikurangin 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 12 dikurangin 4 hasilnya adalah 8. Oke. Kolom kedua sudah seperti identitas kan? Oke. Kemudian kita masuk ke dalam kolom ketiga. Kolom ketiga berarti nilainya harus 0, 0, 1. Sedangkan ini nilainya baru minus 3, 1, 4. Berarti kita jalan dari bawah dulu ya. 4 harus menjadi 1. Di baris ketiga, kolom ketiga itu nilainya harus 1. 4 biar jadi 1 harus dikali 1/4. Adanya di mana? Di baris ke-3. Gitu kan? Gitu ya. Berarti menjadi 0, 0, 0 kali 1/4 0, 0 kali 1/4 0, 4 kali 1/4 1. Kemudian 8 kali 1/4 adalah 2. Gitu ya. Kemudian ini nilainya harus 0. Biar dia jadi 0, dia kan adanya di baris kedua ya. Berarti sini saya tulis baris kedua. Biar jadi 0, berarti harus dikurang. Dia jangan sekali-sekali kalian kurangin sama yang di atas baris pertama. Karena ini nanti akan berubah lagi, nggak jadi 0 lagi. Gitu ya, makanya kita harus menguranginya sama baris yang di bawahnya. Berarti harus yang di B3. Berarti B2 dikurangin 1 dikurangin berapa? Biar hasilnya 0. Jadinya 1 dikurangin 1/4 dikali B3. Ya nggak? 1 dikurangi 1/4 kali 4. 1 dikurangi 1/4 kali 4 kan 1. 1 kurangi 1, 0 gitu ya. Jadi, kita mulai 0 dikurangi 1/4 kali 0 kan 0. Gitu ya. Kemudian 1 dikurangin 1/4 dikali 0 kan 1. Gitu ya. Kemudian
1 dikurangin 1/4 dikali 4, hasilnya adalah 0. Kemudian 4 dikurangin 1/4 dikali 8. 4 kurangin 1/4 dikali 8. 4 dikurangin, sorry, 2 gitu ya. 4 kurangin 2 adalah 2. Ya nggak? Ya, sorry. Harusnya warnanya putih. Nah, gitu ya. Oke. Next. Kemudian, saya hapus dulu ya. Kemudian, yang atas, yang ini, nilainya kan juga harus sama dengan, harus sama dengan 0 gitu ya. Kalau nilainya harus sama dengan 0, dia adanya di baris keberapa? Baris ke 1. Nilainya -3. Harus dikurangin berapa? Hasilnya biar 0. Harus dikurangi baris berapa? Atau harus dijumlahkan dengan baris berapa? Kalau kalian kurangin atau kalian jumlahkan dengan baris 2, kan di sini kan ada 1 nih. 0 dikurangin, misalnya 0 dikurangin 1 kan hasilnya pasti negatif gitu ya. Dia nanti nggak jadi 0 lagi, maka amannya dikurangin sama yang baris ketiga. Karena nggak ngubah dia. 1 dikurangin baris ketiga kan nggak ngubah. 1 dikurangin apapun, dikalikan 0, hasilnya kan pasti 1. Terus 0 dikurangin atau dijumlahkan berapa dikali 0, pasti hasilnya juga 0. Makanya kalian harus mengalihkannya dengan baris ketiga. Jadi -3 dikurang atau ditambah berapa kali baris ketiga yang hasilnya adalah 0. Gitu. Kalau baris ketiganya itu adalah 4, gitu ya, maka di sini berapa? Biar hasilnya adalah dia 0. Ketika dikali dengan baris ketiga, dia nilainya 0. Berarti harus dikali 3/4. Ya, -3 ditambah 3/4 dikali 4. Ya kan? Hasilnya 0 kan? Maka di sini ditambah 3/4 dikali dengan B3. Kita cek ya, benar nggak sih? Coba ini saya hapus dulu. Kita cek. 1 ditambah 3/4 dikali 0. Pasti hasilnya adalah 1. Terus, 0 ditambah 3/4 dikali 0. Hasilnya pasti 0. Kemudian, 3/4 nih ditambah -3 ditambah 3/4 dikali 4. Pasti hasilnya juga 0. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, -7 plus 3/4. Nih ya, ini kan -7 nih. Plus 3/4 dikali ini, 8. Tuh. Kali 8 gitu ya. Kita coret 2, -7 ditambah 3 kali 2 adalah 6. -7 tambah 6 adalah -1. Gitu ya. Oke. Saya hapus lagi. Gitu. Jadilah ini nanti jadinya matriks identitas. Jadi dari matriks A, ini kan matriks A nih. Dengan B-nya, maka jadinya I, dan yang ini adalah B baru. Gitu kan? Nah, kalau dia udah berubah menjadi matriks identitas, maka langkah ketiga, ya udah, tinggal matriks identitasnya. Gitu. Dikali dengan X1, X2, X3. Maka hasilnya adalah B baru, -1, 2, 2. Gitu. Kan ini 1 kali X1, X1. 0 kali X2, 0. 0 kali X3, X3. Gitu kan? Maka X1 sama dengan -1. 0 kali X1, 0. 1 kali X2, 1. Gitu kan? Atau X2, 1 kali X2, X2, sorry. Terus 0 kali X3 adalah 0, jadi X2-nya adalah 2. Gitu kan? 0 kali X1, 0. 0 kali X2 adalah 0. 1 kali X3 adalah X3. Maka secara tidak langsung, kalau kita udah dapat matriks identitas, dan sebelahnya adalah B baru, B barunya itu adalah sama dengan nilai, sama dengan solusinya.
atau sama dengan nilai X-nya. Gitu ya. Maka dari itu, sebenarnya step ketiga, ini nggak usah kalian kalikan seperti ini, berarti otomatis langsung ini adalah jawabannya. Gitu ya. Maka solusi adalah X1, X2, X3, gini ya. Itu sama dengan minus 1, 2, dan 2. Gitu. Coba kita cek sama yang kemarin kita kerjakan. Sama ya ternyata. Nih. Solusinya adalah minus 1, 2, dan 2. Tuh. Iya nggak? Nih. Gitu. Jadi mau kalian kerjakan pakai namanya metode eliminasi Gauss ataupun metode eliminasi Gauss-Jordan itu sama saja hasilnya. Oke? Yang terpenting adalah metode eliminasi Gauss-Jordan, kalian harus mengubah konversi matriks A jadi matriks identitas. Matriks identitas itu seperti apa? Matriks identitas itu adalah yang diagonal utamanya adalah nilainya 1, dan selain itu nilainya adalah 0. Gitu ya. Biasanya matriks eliminasi Gauss-Jordan ini digunakan untuk sistem persamaan linear yang n kali n. Jadi n persamaan dengan n variabel gitu ya. Karena kan ini mainnya di matriks identitas. Matriks identitas itu cuma ada di square. Gitu ya, matriks square. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.